Oke, mari kita buka Alkitab di 1 Petrus. 1 Petrus pasal 5. Kita akan mulai di ayat 8. Dan kita akan belajar sedikit mengenai lawan kita. Dan memang topik ini rasanya agak kurang enak. Ya kan? Kalau kita bicara mengenai si iblis, kadang-kadang orang takut menyebut namanya dan seperti itu. Tapi karena ini ada dalam firman Tuhan, kita harus belajar. Nah, biasanya tentang topik ini ada dua macam pandangan ekstrim, boleh dikatakan ekstrim, terlalu jauh ke kiri atau terlalu jauh ke kanan. Dari satu sisi ada orang Kristen yang hidup dalam ketakutan kepada iblis. Takut dengan dia. Kalau ada orang yang orang Manado bilang backing, itu maksudnya buat sesuatu atau mau mengutuk atau seperti itu, oh gemetar, ya kan? Nah, saya harus katakan, dan kita akan melihat pagi ini, itu tidak layak sebagai orang percaya. Kita takut seperti itu kepada iblis. Nah, dari sisi lain yang ekstrim, itu pandangan banyak orang dalam negara barat, orang Kristen, yang hidup seolah-olah tidak adanya iblis. Tidak memikirkan dia, tidak waspada kepada semua yang dia mau buat. Dan orang yang punya pandangan itu harus sadar bahwa mereka salah juga. Salah juga dalam hal ini. Itu tidak alkitabiah kalau kita berpikir bahwa iblis tidak ada atau hidup seolah-olah dia tidak ada. Jadi saya berdoa pagi ini supaya Tuhan akan membuka mata kita. Dia akan membuka mata kita supaya kita berpikir secara alkitabiah, ya kan? Supaya kita tahu bahwa memang iblis berkarya dalam dunia ini. Dan supaya kita ingat bahwa kita tidak hidup biasa saja dalam dunia ini, kita ada dalam peperangan. Itu satu fakta, itu hal nyata. Orang Kristen ada di dalam pertempuran sekarang ini. Dan supaya kita tidak mundur dalam ketakutan, melainkan maju dalam kekuatan yang Allah beri dalam hal ini, dengan keyakinan bahwa tidak ada yang bersaing dengan Allah kita. Dia di atas segala sesuatu dan tidak ada yang bisa bersaing dengan dia. Mari kita baca bersama-sama bagian ini mengenai lawan kita. Ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudara seimanmu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala anugerah yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Dialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Nah, kita akan melihat dari dua sudut pandang pagi ini. Kita akan melihat lawan kita yang berbahaya, bicara mengenai siapa dirinya iblis, ya kan? Apa yang dikatakan dalam firman Tuhan mengenai dia. Lalu kita akan melihat pertahanan orang percaya, ya kan? Bagaimana kita berdiri teguh melawan dia dalam dunia ini. Oke, mari kita melihat yang pertama. Jadi ini lawan kita yang berbahaya. Yang pertama, dia lawan aktual. Dia bukan dongeng, ya kan? Dia bukan hanya kuasa saja. Iblis memang ada, memang ada. Ini poin terakhir dalam surat ini. Jadi ini sesuatu yang dia mau tekankan. Kalau orang selesai baca itu atau duduk di gereja dan selesai mendengar orang membacakan surat itu, ini yang masih bergema dalam pikiran mereka ketika keluar, ya kan? Kita memiliki lawan. Dan ini perintah di sini tegas. Sadarlah dan berjaga-jaga. Satu kali saya di suku Tugutil, itu di Pulau Halmahera dalam Maluku. Saya sering ke sana dulu. Ibu dari Ambon ya?
Itu tante dari ya, senang bertemu. Saya sering ke Pulau Halmahera itu, dan satu kali saya di kampung Akelamo, dan kami semua keluar pagi hari untuk mandi di sungai. Begitu, dan saya di situ saya langsung masuk, saya tidak pikir apa-apa, hanya langsung masuk di sungai, duduk, mandi seperti itu. Tapi saya lihat teman saya, orang Tegutil itu, dia jaga-jaga. Dan saya setelah sudah shampoo, sudah semuanya itu, saya perhatikan dia, dan saya bilang, "Bapak buat apa?" Dia bilang, "Saya jaga-jaga." "Kenapa Bapak jaga-jaga? Ada buaya di sungai ini." Dan saya seperti bodoh sekali saya. Ya kan? Langsung masuk saja, tidak bertanya-tanya. Tetapi sebenarnya ada sesuatu yang harus saya waspadai. Oh, jadi saya rasa sudah bersih. Saya langsung keluar dari sana. Memang kita tertawa, tapi kadang-kadang kita hidup seolah-olah tidak lawan. Tapi yang kita mau lihat dalam bagian ini adalah kita punya lawan aktual. Ya kan? Itu sebabnya kita lihat, dan kita akan lebih banyak melihat ini, sadarlah dan berjaga-jaga nanti. Tapi kita harus punya pikiran yang jernih, mata yang terbuka terhadap lawan kita. Ada satu kutipan dari Wayne Grudem di sini. Sama seperti seseorang yang berjalan di jalan yang berbahaya atau mandi di sungai yang berbahaya, disarankan untuk waspada dan berhati-hati. Demikian juga pembaca Petrus diperingatkan, berhati-hatilah, waspada, karena ada bahaya yang aktual di situ. Nah, kita bisa melihat dalam bagian ini, apa yang menjadi bahaya kita itu lebih buruk daripada buaya. Lawanmu iblis. Lawanmu iblis di situ. Nah, di situ dia tidak coba untuk membuktikan bahwa adanya iblis. Itu sesuatu yang sangat nyata dalam seluruh firman Tuhan. Iblis memang musuh yang nyata. Dan Kristus menyebut iblis 28 kali dalam Injil-Injil. 28 kali dalam nama iblis atau the devil, setan itu, atau si jahat. Dan dia selalu menggambarkannya sebagai makhluk yang nyata, rasional, dan emosional. Jadi bukan hanya kuasa saja, dia memang ada. Oke, yang berikut yang kita mau lihat adalah dia lawan kuno. Lawan kuno. Dan kita memperhatikan di sini bahwa dia disebut lawanmu iblis. Lawanmu iblis. Nah, kalau kita pikir mengenai lawanmu iblis itu mengingatkan kita tentang kisah-kisah dalam Alkitab yang paling kuno. Dalam halaman pertama dalam Alkitab, kita membaca mengenai dia. Bahkan sampai Wahyu, halaman terakhir dari firman Tuhan, kita baca mengenai lawan kita. Kata lawan ini itu hanya muncul di sini, dan itu membawa arti lawan dalam pengadilan, tetapi itu juga menggemakan kata Ibrani Satan. Kata Ibrani Satan, dan itu bicara mengenai orang yang menentang, seorang musuh. Ya kan, jadi sangat mirip. Kata iblis berarti pemfitnah, penuduh. Ya kan? Jadi itu bukan gagasan baru untuk orang yang mendengar ini. Dan kita seperti saya katakan, kita melihat itu pada awalnya sekali dalam firman Tuhan. Pertama kali di mana? Ingat itu, Allah baru menciptakan dunia yang sempurna, yang sangat indah. Dan kita sebagai manusia sempurna dalam keadaan kita. Sangat menikmati persekutuan dengan Allah. Tidak mengalami sakit penyakit. Sangat sejahtera kita dalam keadaan itu. Lalu pasal 3 terjadi. Coba bayangkan, iblis melihat situasi yang ideal itu dan mau menghancurkannya. Dan itu penting kita perhatikan bahwa dia melakukan hal itu dengan cara memfitnah Allah. Dia memfitnah Allah di situ. Coba perhatikan ini.
Dia masuk di situ dan dia bilang, tentulah Allah berfirman. Tentulah Allah berfirman. Supaya Hawa mulai bertanya-tanya, oh mungkin dia tidak ya. Membuat dia ragu-ragu. Lalu kita menjadi makin berani dan menyebut Allah sebagai pendusta. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Allah berbohong kepada kamu. Ya kan? Dia menyebut Allah sebagai pendusta. Lalu dengan apa yang dia katakan berikut ini, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah yang tahu tentang yang baik dan yang jahat. Dengan ini dia mau katakan bahwa Allah tidak baik. Allah tidak baik, dia menahan sesuatu. Allah pelit. Ini yang dia mau katakan. Ini memang menfitnah Allah. Kita harus yakin ya, dalam hidup kita kalau itu muncul, tidak adil ini, tidak baik ini. Siapa yang melakukan hal itu? Siapa yang membisik di sini? Ya kan? Sangat tidak masuk akal. Allah yang baru memberi segala sesuatu kepada mereka, sekarang diragukan sehingga mereka berdosa. Inilah karya iblis. Nah, kalau kita melihat ini, melihat bahwa dia menentang, dia memusuhi, dia memfitnah, sangat sesuai dengan kata lawanmu, kata Satan, kata iblis, seperti itu. Kita mau tanya, tapi tidak masuk akal kan? Mengapa sehingga dia mau melakukan hal itu? Tidak masuk akal. Nah, ada dua bagian firman Tuhan yang memberi isyarat sedikit. Dan kita hanya akan melihat salah satu pagi ini, karena saya menunjukkan belas kasihan. Supaya tidak berkhotbah 1,5 jam. Kita akan melihat salah satu, tapi kedua bagian ini bisa membingungkan karena bicara mengenai raja nyata, Raja Tirus dan Raja Babel. Tetapi yang dikatakan di dalamnya terlalu besar hal itu. Jadi kita harus melihat bahwa apa yang dikatakan memang menuduh mereka, tetapi juga menuduh dalam yang di belakang mereka, yang sedang berkarya melalui mereka. Dan ini bukan hal yang asing kalau kita melihat firman Tuhan. Kalau dalam pasal 3 dari Kejadian yang baru kita lihat, dalam ayat 15, ular memang dikutuk, tetapi iblis pun dikutuk. Dia akan dihancurkan oleh benih dari perempuan itu, benih tunggal yaitu Kristus, yang akan menghancurkan iblis di kemudian hari. Ingat juga waktu Petrus, dia pikir dia memberi nasihat kepada Kristus, ingat itu? Oh, jangan engkau mati Tuhan. Jangan mati. Oh, jangan, jauh itu daripadamu untuk engkau mati. Apa yang Kristus katakan kepada dia? Oh, tidak usah begitu Petrus. Apa yang dia katakan? Enyalah iblis. Siapa yang dia lihat? Dia tidak melihat Petrus sebagai sumber daripadanya. Dia melihat iblis sebagai sumber dan dia mengutuk iblis, bukan Petrus pada waktu itu. Jadi ini yang kita akan melihat pagi ini. Itu dari Yesaya 14. Yesaya 14. Saya bacakan. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan takhta, ku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Nah ini. Nah, hal pertama yang kita perhatikan di sini adalah namanya disebut bintang fajar atau bintang timur. Ada salah paham yang muncul karena versi bahasa Inggris King James Version atau versi Raja Yakobus atau James itu menerjemahkan bintang timur atau bintang fajar itu langsung membuat kata itu di bahasa Inggris kan.
Dan kata itu adalah Lucifer. Lucifer. Dan sebenarnya kita pikir, oh itu nama pribadi iblis. Masalahnya, dalam kitab Wahyu, Kristus sendiri menyebut diri sebagai bintang pagi. Bintang timur itu. Dia katakan itu dalam Wahyu 22 ayat 16. Bintang timur yang gemilang di situ. Jadi ini kemungkinan besar bicara mengenai raja itu yang menganggap diri begitu berjaya seperti itu. Jadi sebenarnya kata Lucifer itu tidak tepat kalau kita menyebut iblis sebagai Lucifer. Nah, kemudian kita melihat dosanya, bisa dilihat di situ. Aku hendak seperti itu. Dia mau meninggikan diri. Ini dosanya. Dia mau meninggikan diri. Dia mengangkat hatinya dalam kesombongan, bahkan mau bersaing dengan Allah sendiri. Itulah yang dibuat oleh iblis itu, sehingga dia diusir, disingkirkan dari surga itu. Nah, kita melihat di sini hukumannya, dia dilemparkan ke dalam dunia orang mati, Sheol itu. Dan ini menarik karena ini mengingatkan kita mengenai sesuatu yang dikatakan Kristus dalam Lukas pasal 10 ayat 18. Dia berkata di situ, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Ya kan? Jadi mengingatkan kita tentang bagian ini. Akhirnya kita melihat di bagian sini bahwa dia dilemparkan dan ditaruh dalam tempat terdalam jurang maut. Nah, ini menarik juga karena dalam kitab Wahyu pasal 9 ayat 11 iblis disebut sebagai malaikat jurang maut. Ya kan? Jadi dia dibuang sampai di situ, dihukum oleh Allah. Oke. Jadi di sini ini bukan hanya hiperbola, ya kan? Hiperbol tentang raja dari Babel itu Allah menghakimi dalamnya. Yang makhluk yang ada di belakang dia. Kita juga melihat hal yang mirip dalam Yehezkiel 28 ayat 11 sampai 17. Saya tidak akan bacakan, tapi saya meringkas sedikit. Saya meringkas, jadi ini bukan firman Tuhan ya, ini ringkasan dari saya. Di sini iblis digambarkan sebagai kerub penjaga, cantik, tidak bercela, dikasihi, melayani di surga. Namun sekali lagi kita melihat bahwa hatinya menjadi sombong. Dan di sana dikatakan alasannya yang mirip juga karena betapa cantiknya dia. Ya kan, dia menjadi sombong karena dia merasa diri cantik. Dan hukumannya adalah dia dijatuhkan. Sama lagi, dijatuhkan. Jadi ini sekali lagi tidak hanya bicara mengenai Raja Tirus itu, tapi bicara mengenai dalangnya yang di belakang dia. Nah, kalau kita melihat ayat ini, jelas mengapa sehingga iblis membenci Allah. Sangat jelas. Mengapa sehingga dia menentang, dia menfitnah, dia mau merusakkan segala sesuatu yang indah yang sudah diciptakan Allah. Karena dalam kesombongannya, dia mau meninggikan diri, mau bersaing dengan Allah, tetapi dia kena hukuman dari Allah dan dibuang dari surga itu, dan dibuang juga dari tugas yang mulia yang ada pada dia di surga. Dan alasannya itu hal yang paling dasar, paling hina. Dia sombong. Dia sombong. Hati-hati ya kalau kita rasa kesombongan itu hal yang baik atau hal yang sepele. Oh, pantas orang itu pede. Ya kan? Hati-hati. Karena alasan kesombongan yang menjadikan iblis dihukum. Ya kan? Itu bukan hal yang baik dan bukan hal yang indah. Oke, yang berikut yang kita lihat di sini adalah dia juga lawan yang aktif. Dia sangat aktif. Kita melihat dia terus giat dalam 1 Petrus 5 di sana. Dikatakan bahwa iblis berjalan keliling sama seperti singa. Berjalan keliling ini sifat masa kini dalam bahasa Yunani. Dan sifat masa kini itu sesuatu yang sedang terjadi. Sedang terjadi secara terus-menerus terjadi kalau dalam bahasa Yunani.
Dia secara aktif sekarang ini mencari mangsa. Ya kan? Nah, mengapa saya mau menekankan hal itu? Oh, dia memang giat sekarang ini. Karena salah satu dari teori mengenai akhir zaman menganggap bahwa kerajaan 1000 tahun baru mulai ketika Kristus naik ke surga. Ya kan? Setelah dia bangkit 40 hari lagi dia ada di dunia, naik ke surga, kerajaan 1000 tahun mulai di situ karena dia sudah berkata di surga. Masalahnya adalah ayat ini. Kalau kita melihat dalam Wahyu 20 ayat 1 sampai 3, ini hal yang pertama yang terjadi ketika kerajaan 1000 tahun akan mulai. Iblis dibelenggu. Iblis dibelenggu. Nah, perhatikan kata-kata yang dipakai di Wahyu 20 ini. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeraikannya di atasnya supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Jadi kalau kita memperhatikan kata-kata itu, dia sama sekali tidak bebas dalam masa 1000 tahun itu untuk menipu bangsa-bangsa. Nah, ada yang berkata bahwa yang berkarya sekarang bukan iblis, melainkan utusan-utusannya, roh-roh jahat seperti itu. Seolah-olah iblis di penjara, tetapi seperti bos dari geng-geng, ya, dia masih punya HP di situ. Oke, coba buat ini, coba buat itu. Masalahnya adalah firman Tuhan menyatakan bahwa iblis sendiri berkarya. Iblis sendiri berkarya. Ini sesuatu yang kita mau lihat di situ. Nah, di dalam hal itu saya mau menjelaskan, iblis tidak maha hadir. Iblis tidak maha hadir, hanya Allah yang maha hadir. Jadi tidak berarti iblis sendiri yang berbisik di telingamu, tidak. Tapi itu karya dia melalui roh-roh jahatnya, tetapi dia masih aktif di dalam dunia ini. Oke, jadi itu hal yang penting. Coba kita melihat beberapa ayat. Sebenarnya saya daftarkan 17 ayat, tapi sekali lagi ada belas kasihan supaya kita melihat beberapa saja dari ayat itu. Coba pikirkan ayat-ayat ini. Oke, jadi dalam 2 Korintus 2 ayat 11, di situ dia bicara mengenai orang yang pernah jatuh dalam dosa, dan dia mendorong mereka untuk terima lagi orang itu kalau dia sudah bertobat. Jangan menyusahkan dia. Tunjukkan belas kasihan kepada dia supaya apa? Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Maksudnya supaya iblis tidak memanfaatkan situasi itu untuk menjatuhkan dan menghancurkan orang itu. Iblis berkarya, ya kan? Ayat 11 dari 2 Korintus itu mengatakan bahwa iblis menyamar sebagai malaikat terang. Nah, mengapa itu menarik? Karena kata menyamar itu bersifat masa kini. Ini sesuatu yang sedang terjadi secara terus-menerus. Itu karya iblis, ya kan? Efesus 4 ayat 27, ada banyak dalam Efesus. Itu berkata bahwa kita tidak mau memberi kesempatan kepada iblis, ya kan? Supaya dia tidak memanfaatkan kesempatan yang kita beri kepada dia. Nah, ada beberapa dalam pasal 6. Itu kita perlu berdiri teguh di dalam iman supaya kita bertahan melawan tipu muslihat iblis. Dia sedang berkarya. Itu dikatakan dalam ayat 18-16. Bahwa dengan demikian kita memadamkan semua panah api dari si jahat.
kita perlu tahu bahwa dia sedang berkarya. Dan yang sangat jelas, dalam Yakobus 4 ayat 7, lawanlah iblis maka ia akan lari daripadamu. Kita akan kembali ke situ. Dia memang sedang berkarya. Dia aktif dan kita perlu waspada. Kita perlu waspada terhadap hal itu. Oke? Yang berikut, dia lawan ganas. Dia lawan ganas. Dia binatang buas. Kita boleh katakan ya. Karena di sini dia disebut sebagai apa? Singa yang mengaum-aum dan mencari masa kini. Sedang mencari orang yang dapat ditelannya. Ya kan? Dia mau menghancurkan kita. Dia mau menghancurkan orang percaya. Nah, ada banyak bagian firman Tuhan yang bicara mengenai siasat dia, cara dia melakukan hal itu. Kita akan melihat beberapa. Yang pertama, dia akan berusaha untuk menghancur keyakinan atau kepercayaan saudara kepada Tuhan. Supaya saudara tidak rasa Tuhan benar. Supaya saudara rasa, oh itu dia tidak baik. Oh dia tidak adil. Dia selalu akan berupaya untuk menghancurkan itu berdasarkan ayat mana? Kejadian 3. Itu yang dia coba lakukan di dalam situasi itu. Meragukan adanya Tuhan. Dan kalau saudara menghadapi itu, kadang-kadang kita pikir itu reaksi kita. Tapi bukalah matamu. Bukalah matamu, itu bukan logika kita. Allah yang sudah begitu baik kepada kamu. Ya kan? Itu tidak menuruti logika, itu iblis yang bicara. Dia yang menggodai. Oke, yang berikut, dia akan mempertanyakan kebenaran firman Tuhan. Maka benar Allah berkata itu? Oh, tidak bermaksud begitu ya. Oh, saya tidak pikir Alkitab begitu jelas tentang hal itu. Kita banyak mendengar hal seperti itu tentang hal yang sangat jelas dalam firman Tuhan. Tapi seperti kita lihat dalam Kejadian pasal 3, sama. Ya kan? Kalau dia bisa membuat kita mulai meragukan firman Tuhan atau meragukan otoritasnya dalam segala sesuatu yang dikatakannya, dia tahu bahwa kita tidak jauh dari kejatuhan. Itu membawa kita ke situ. Karena kita tidak menjunjung tinggi firman Tuhan. Kita tidak percaya apa yang dikatakannya. Dan dengan demikian kita memperlakukan Allah seolah-olah dia pendusta. Kita harus hati-hati dengan hal itu. Yang ketiga, dia akan berusaha untuk membuat saudara meragukan keselamatanmu. Meragukan keselamatanmu. Saya tidak tahu apakah saudara seperti saya. Tapi kalau terjaga jam 2 malam dan ingat semua dosa dari 10 tahun yang lalu yang muncul dalam pikiran kita, sehingga kita pikir, apakah saya orang selamat? Apakah saya orang biasa saja Tuhan? Ya kan? Itu karya iblis dan sangat menarik. Kalau dalam Wahyu 12 ayat 10, dia disebut sebagai pendakwa saudara-saudara. Sehingga dia menuduh kita sehingga kita rasa tidak berhati. Kita rasa tidak berani maju. Ya kan? Mengingatkan kita terus mengenai dosa kita. Ingat, itu bukan suara Allah. Itu bukan suara Allah kepadamu kalau hal itu terjadi. Dia juga berusaha melakukan hal itu dengan cara membuat kita percaya Injil yang keliru. Injil yang keliru, Injil yang tidak akurat. Coba pikir mengenai surat Galatia. Dalam surat Galatia ada orang datang ke sana dan bilang, nah itu baik kalian percaya kepada Yesus, tapi harus sunat juga. Nah, apakah Paulus bilang, oh itu berlebihan? Itu satu hal, ya mungkin. Apa yang dia katakan? Dia katakan itu Injil lain. Orang yang melakukan, mengatakan hal itu lebih baik
dikebiri semuanya. Itu bahasa yang sangat tegas. Terkutuklah dia berkata 2 kali. Nah, mengapa sehingga dia bicara seperti itu? Karena dia melihat dalamnya. Dia melihat siapa yang di belakang semua yang dikatakan itu, yang akan mencuri keyakinan keselamatan dari orang-orang itu. Jangan membiarkan iblis melakukan hal itu. Oke. Yang berikut adalah dia akan membujuk kamu supaya berdosa. Itu yang dia mau. Kita lihat itu dalam Matius 4 ayat 1, di mana Kristus dibujuk. Tidak dikatakan dibujuk, dicobai oleh iblis itu dan tidak sampai dia berdosa sedikit pun. Tetapi dia mau supaya saudara jatuh dalam dosa, supaya dia bisa menekankan saudara, menindas kamu, memperbudak kamu, dan menipu kamu, atau menuduh kamu. Bayangkan, dia yang membujuk kamu kepada dosa, supaya dia bisa bilang, ya kan? Jahat itu. Sangat jahat itu. Jadi kita harus hati-hati supaya kita tidak menyerah kepada dia, karena dosa itu menodai kesaksian kita. Apalagi seorang pemimpin. Baru terjadi 2 minggu yang lalu, seorang pemimpin besar dalam kalangan Injili itu, reform ini, yang jatuh dalam dosa dan banyak orang bicarakannya. Itu karya iblis untuk membujuk dia melakukan yang jahat, supaya dia juga bisa menodai nama Kristus di seluruh dunia. Doakan para pemimpinmu. Oke. Yang berikut, dia mau menindas saudara sehingga menyangkal Kristus. Menyangkal Kristus. Ini yang dimasukkan dalam Lukas pasal 22 ayat 31, di mana para rasul ditampi seperti gandum. Ingat itu? Ditampi seperti gandum. Dan maksudnya adalah supaya mereka ditekan sehingga mereka menyangkal Kristus. Dan semua mereka lari kecuali Yohanes dan Petrus. Petrus coba untuk berani, tapi masih menyangkal Kristus karena tekanan yang ada pada mereka pada waktu itu. Seringkali kita melihat orang yang melakukan hal itu kepada kita. Penindas-penindas yang melakukan hal itu. Jangan hanya pikirkan mereka. Ya kan? Lihat dalam yang ada di belakang mereka yang berupaya melakukan hal itu. Dan itu menolong kita untuk mendoakan mereka juga ya. Berikut, dia akan berupaya supaya saudara percaya doktrin yang palsu, percaya doktrin yang tidak benar. Dalam 2 Korintus 11 ayat 3 dikatakan, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikan. Nah, kita harus sangat hati-hati, dan kita semua ya harus berjaga-jaga supaya tidak ada doktrin yang tidak benar yang dikatakan di dalam gereja ini, atau kepada kita, atau kepada keluarga kita. Kita yang harus berjaga-jaga dalam hal itu. Apa saja yang disebut Kristus